lepas dia itu sapi, pergi kasih mandi, sabantar orang dua mendarat di motor. Kemarin itu Bapak sebagai pengurus senat juga aktif di organisasi, Pak ya? Di organisasi. Iya, setelah itu Bapak lulus tahun 90. Ya. Nah, setelah itu Pak langsung nikah atau ada berkarir apa Pak? Setelah jadi ketika yudisium itu pada malam Minggu kalau nggak salah itu yudisiumnya Pak Rektor Bu Andi, kami di yudisium jadi sarjana. Habis setelah ujian istilahnya ujian munakasa dulu. Munakasa, ya. Nah, saya kan dari sekolah umum mulai dari SD, SMP, SMA. Tapi alhamdulillah ketika mengalami perkuliahan itu bisa menyesuaikan. Tapi ada cerita lucu. Cerita lucunya begini. Pertama kali masuk IAIN ini memang enggak tahu mengaji. Oh, begitu. Artinya hafal ayat tapi nggak tahu hurufnya bagaimana. Iya. Sejarah dulu masuk itu IAIN memang pertama. Begitu, Pak ya. Sehingga ketika saya mendaftar IAIN ini ada teman yang sudah duluan mendaftar sama-sama alumni SMA Inobonto. Tapi dia sarjana muda tarbiyah. Dia kuliah di sarjana muda dulu. Nah, dia bilang, "Mul, mendaftar IAIN." Sudah ikut sama-sama dengan dia. Kebetulan waktu itu ada sementara kupas milu di pasar. Iya. Sehingga besoknya kita pergi bawa ini dokumen yang dulu mendaftar di Palu, berkas-berkas yang ijazah SMA apa semua itu yang dulu dipakai mendaftar di Universitas Tadulako di Palu. Nah, itu yang kita bawa mendaftar IAIN. Jadi ketika mau mendaftar ini yang menerima ini dorang panggil Karaha di bagian penerimaan. Beliau guru SMP di Lola kalau tidak salah beliau itu Abdurrahman. Setelah disampaikan mereka bilang ini ada 3 fakultas di sini. Ada tarbiyah. Saya tanya, tarbiyah itu apa? Dia bilang menjadi guru. Saya bilang belum. Nah, dia bilang ada, orang bilang ada Usludin. Usludin itu apa? Dia bilang jurusan dakwah untuk kantor. Saya bilang boleh juga itu. Dia baru dia bilang masih ada satu lagi. Apa itu? Dia bilang syariah. Saya bilang apa itu syariah? Dia bilang hukum. Saya bilang itu juga. Dia tanya. Jadi belum bisa membedakan mana syariah, mana tarbiyah, mana usludin ketika mendaftar pertama. Tapi ketika Karaha bilang bahwa ini ada syariah, hukum, dan itu saya tanya apa itu syariah, dia bilang hukum, saya bilang itu juga pilihan saya. Maka kuliahlah. Ketika proses memasukkan berkas lain sebagainya, maka kita pulang kampung ke sini, Bolang Hitam. Tiba-tiba ada radiogram. Dulu masih pakai radiogram. Jam-jam 5 sore itu radiogram kalau nggak salah. Radiogram. Nah, posisi masih sementara di sawah. Bawa Pak Jeko ini sapi, sementara bawa bajak. Orang tua datang kasih tahu bahwa ada panggilan dari IAIN untuk ikut tes hari Seninnya. Mahasiswa baru. Ya. Kalau tidak salah radiogram itu hari-hari Sabtu, hari Jumat waktu itu jam 5 sore. Maka orang tua juga ketika itu tidak tahu kalau saya mendaftar IAIN. Nanti Bapak dengar radiogram bahwa beliau bilang di sawah, kamu ada mendaftar IAIN? Saya bilang iya. Dia bilang kalau begitu lepas dia itu sapi, pergi kasih mandi, sabantar orang dua mendarat di motor. Jadi Bapak antar dengan motor ke Gorontalo. Berikutnya untuk ikut tes, pas setelah disodorkan yang pengetahuan umum ini masih bisa. Masih bisa itu. Tapi setelah datang ini yang apa namanya itu tulisan Arab ya. Qawaid apa istilahnya itu. Dulu itu karena tidak dia punya sakal, dia punya baris. Saya tanya sama Karaha, saya bilang ini kawaduri dari mana ini? Jadi ini Karaha bilang sudah,
kamu isi Jo, tanda tangan Jo, insya Allah kamu mau lulus. Iya. Kenapa Karaha bilang begitu? Saya tanya, kenapa? Karena kamu mau alaf. Nah, dipikir saya ini mau alaf karena memang putih, panjang rambut. Nah, saya biarkan. Iya, agak Chinese juga. Seperti itu anggapan orang waktu itu. Nah, sehingga dengan itu membantu juga ternyata face ini juga. Iya. Iya. Memudahkan saya untuk itu. Sehingga pada saat ospek, saya termasuk mahasiswa yang diistimewakan, yang tidak dapat ganjangan apa-apa. Luar biasa ya Pak. Karena saya dikira itu mualaf. Iya. Nah, itu luar biasanya. Jadi, di sekolah. Potensi politikusnya sudah ada sejak itu. Walau alam bisawab. Iya. Itu yang sangat lucunya di sana. Iya Pak. Ya, kemudian setelah 90 itu, pertanyaan Ibu Dirman tadi ya, setelah yudisium itu, maka 3 malam berikutnya saya naik pelaminan, nikah. 3 hari ya, 3 malam. Setelah yudisium. Nah, nikah Pak. Nikah. Oh iya. Alhamdulillah anak yang tadi yang tua sudah turun, sudah punya cucu. Wah, luar biasa. Kebetulan dikaruniai 5 orang putra. Putra semua. Ya, setelah selesai 90 itu, saya belum ikut pengangkatan. Iya. Saya pulang mendampingi istri, mengabdi di Mokintop, kemudian di samping menemani istri, bakar jadi kowong. Iya. Jadi sudah status sarjana YN, sudah titel doktorandos, makan gaji Pak orang Bali, Bapak Jeko. Gitu. Bentuk tanggung jawab ini Pak ya? Ya, gaji waktu itu untuk jadi operator Pajeko Sapi, Pajeko Sapi ini 50.000 waktu itu pada tahun 90-an. Sudah besar itu 50.000. Ya, alhamdulillah. Iya. 91 istri pindah Gorontalo, jadi masih pindah ke Gorontalo, tinggal di perumahan, tapi saya menetap di Bolangitan sini dengan profesi sebagai petani. Iya. Nah, pada waktu itu tahun 90, 92, 93 praktis sebagai petani itu. 93 itu paman saya almarhum ini, sudah almarhum beliau, pas ketika kami di sawah, beliau bilang begini, kamu itu tidak ada untungnya, ada sekolah tinggi-tinggi, pulang kamari cuma mau tambah kerja sawah sama dengan orang tidak sekolah. Oh begitu. Ya. Tapi syukur pada saat itu, ketika paman bilang begitu, saya bilang, Om, ada bedanya orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Mudah-mudahan sarjana saya ini meskipun tidak menjadi pegawai, saya akan memanage bagaimana menjadi petani yang modern. Karena menurut pikiran saya, sekolah waktu itu sekolah itu tidak punya cita-cita untuk menjadi apa. Begitu Pak. Enggak ada cita-cita untuk mau jadi panitera, mau jadi PNS. Pokoknya sekolah saja. Yang penting sekolah. Iya. Sekedar menggugurkan kewajiban saja kita sekolah gitu Pak. Saya pikir begini, bukan juga itu juga, bukan karena menggugurkan kewajiban. Saya pikir bahwa keterbatasan dulu di sini, di kampung saya sini, kebetulan yang bisa menjamah ke perguruan tinggi itu hanya kami bersaudara 6 orang, khusus di 2 desa ini. Dengan kondisi orang tua, pegawai kecil-kecilan di statistik, tetapi beliau di sawah. Itu motivasi beliau. Dan beliau itu ketika mendidik kami, ketika kami sekolah, dikasih uang, malam setelah kerja sawah, sudah selesai, baru mau balik, mau pergi sekolah. Ini bapak saya ini almarhum, masih hidup alhamdulillah, masih kuat, beliau sudah 84 tahun lebih. Beliau mendidik kami itu ketika memberikan uang itu ditanya apa kebutuhanmu. Jadi kalau kami bilang kebutuhan asrama sekian, beli buku ini, beli baju ini, 3 hari kemudian beliau susul dengan motor, beliau cek mana bukti pembayaran asrama, mana buku yang dibeli, mana baju yang dibeli.
Bahkan kalau beliau dulu waktu masih SD itu, kalau sudah beli buku yang 12 lembar, buku tipis itu, ketika dikasih ke kami, malamnya beliau buka-buka itu, kalau tinggal 10 lembar, ini bapak saya ini, beliau tanya, ada bikin apa itu yang 2 lembar yang di tengahnya? Ya maklum, anak-anak dulu kan mau bikin lipat-lipat, bikin burung-burungan ini. Iya. Ya. Sudah langsung beliau kasih berdiri, angkat kaki, cambok. Kalian pikir bahwa kertas itu tidak sangat berharga. Dan alhamdulillah kami 6 orang bersaudara itu atas didikan beliau 6 mencapai sarjana. Beliau. Nah, kemudian setelah 94, pada saat itu paman bilang begitu, maka tapi ini lebih ke pribadi ya, sebelum ke politik ini. Agar sengaja saya buat ini agar supaya menjadi bagian penting, menjadi motivasi adik-adik untuk masuk perguruan tinggi. Ketika paman bilang begitu, selang beberapa jam kemudian ada salah seorang yang datang memerlukan saya. Kebetulan waktu itu peringatan Isra Mi'raj di kecamatan ini, mendatangi salah seorang ustadz tokoh agama di sini oleh beliau, oleh ustadz tua ini yang di Al-Khairat Jambu Sarang beliau dulu. Beliau bilang ada ponakan saya yang baru selesai YN, silahkan bapak pergi hubungi di sana. Maka mereka datang. Ketika mereka datang, mereka temui saya di sawah untuk undang kegiatan malamnya. Ketika mereka pulang, paman bertanya, apa dorang tadi? Maka saya bilang, itulah gunanya petani yang memiliki ilmu dengan petani yang tidak memiliki ilmu. Karena ilmu YN yang saya miliki, mereka datang undang. Besok malam saya ceramah. Nah, tapi dengan itu menjadi motivasi bagi saya. Saya bilang ke paman, insya Allah saya akan ke Manado, ikut pengangkatan pegawai dan cukup 1 kali ikut tes. Ikut tes pegawai, kalau tidak lulus saya akan balik pulang jadi petani. Alhamdulillah sekarang ini petani terus. Maka tahun 94 itu ada pengangkatan di Pengadilan Tinggi Agama Manado. Pengadilan 4, tapi tesnya itu masih tes dari Kementerian Agama, Ditjen Lembaga Islam dulu. Belum ada kewenangan provinsi yang menangani itu, langsung kementerian. Dari kami pendaftar itu khususnya itu ada sekitar 200 lebih kalau nggak salah yang mendaftar YN itu khusus untuk di Pengadilan Tinggi Agama Manado. Sementara jatah dan kebutuhan waktu itu cuma 17 orang. 200 lebih ya Pak? Ya. Alhamdulillah dari 17 yang dibutuhkan, kemudian yang lulus 25 dari sekian pendaftar, saya termasuk urutan ketiga dari pengumuman. Luar biasa ya. Maka kami waktu belajar itu bersama dengan teman-teman yang alumni YN. Jadi alumni YN Gorontalo dulu itu yang kami di kelas dulu belajar bersama. Maka ketika kami menghadapi ujian itu pengangkatan di Pengadilan Tinggi Agama Manado, di Kanwil Agama, itu belajar sama-sama. Jadi pengangkatan juga bersama Pak waktu itu? Iya, pengangkatan bersama. Tapi ada yang sudah angkatan kami yang sudah duluan, kayak Pak Anis Ismail, Nibras Ahmad, Sumaya Al-Hasni. Beliau-beliau Harnan Pedungge yang penyetaraan. Nah, beliau-beliau itu yang sudah duluan. Pak Muhammad Daud. Nah, saya belakangan itu pengangkatan. Jadi ketika alhamdulillah lulus itu, maka ditempatkan pertama menjadi staf kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Manado pada saat itu. Nah, ketika tahun 94 itu, 94 ikut CPNS, lulus, kemudian tahapan jadi 100% ikut prajabatan. Ya, setelah jadi ikut prajabatan, alhamdulillah sama-sama toran dengan Muhajirin Yanis ini. Prajabatan, satu angkatan itu 94. Alhamdulillah saya
masuk ranking waktu itu. Dari 10 besar saya kelima waktu itu. Setelah prajabatan, dapat sertifikat lain sebagainya, maka kita 100% jadi PNS. Tahun 95 baru ikut ADUM. Waktu itu penjenjangan. Alhamdulillah di ADUM itu juga dapat sedikit penghargaan. Saya ranking 1. Oleh Pak KPTA saya diberi penghargaan untuk jadi kepala tata usaha di wakil sekretaris Pengadilan Agama Limboto pada tahun 97. Jadi Pengadilan Agama Limboto dari tahun 97 sampai tahun 2000 sebagai KTU, wakil sekretaris. Tahun 2000 kemudian saya ikut tes untuk panitera pengganti. Dan alhamdulillah lulus, maka jadi panitera pengganti agama Limboto sampai tahun 2005 awal jadi panitera pengganti. 2005 awal sampai 2005 akhir itu kemudian diberi penghargaan sebagai panitera muda Pengadilan Agama Tilamuta. Praktis cuma 9 bulan di sana. Kemudian diberi harga lagi, penghargaan, jabatan jadi wakil panitera Pengadilan Agama Gorontalo. Di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Gorontalo jadi wakil panitera. Kemudian 2 tahun kemudian jadi panitera sekretaris. Sampai pada tahun 2010. 2010, kemudian setelah 2010, 2011, 2012 saya jadi panitera muda hukum di PTA Gorontalo. 2013 saya menyatakan diri mundur dari pegawai sekaligus dari panitera muda hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk mencalonkan diri jadi anggota DPRD. Berarti bukan pensiun ya Pak? Tidak pensiun. 2013. Ketika itu belum memenuhi syarat. Masa kerja baru 19 tahun, usia baru 49 tahun. Sehingga saya memilih mundur dari situ. Bahkan teman-teman YN, teman-teman dosen YN yang kayak Pak Lukman Arsal, Pak Kasim Yahiji, Aisma Maulasa, mendengarkan sikap saya ini, termasuk Ayub Ishak. Ya, kalau ketemu Ayub Ishak nanti ditanya, beliau sempat bilang itu kakak saat itu gila itu. Karena banyak orang yang pingin menjadi PNS, justru saya yang punya posisi jabatan, sudah jadi PNS, sudah jabatan, kok tiba-tiba mundur. Kan pikiran orang gila katanya. Ya. Tapi saya waktu itu, Bu Irma memang harus mengambil langkah itu. Karena prosesnya adalah proses dari kata hati nurani. Nah, di dalam hidup ini saya selalu mengikuti apa yang menjadi kata hati nurani. Karena kalau ini sudah berbicara, kita tidak bisa membohong itu. Benar. Maka bismillahirrahmanirrahim, fa iza azamta fatawakkal 'alallah, kata Allah bilang, saya melalui proses sholat istihara menentukan sikap antara posisi kursi jabatan dengan masyarakat, mana yang dipilihkan untuk saya. Proses keimanan perjalanan ruh Islam kita orang itu untuk sebuah keyakinan dalam sebuah persoalan diminta petunjuk kepada Allah itu melalui sholat istihara. Saya ikuti itu dan Allah memberi petunjuk. Ini loh masyarakat yang lebih dominan diberi jawaban. Dan alhamdulillah pada 2014 itu saya mendaftar lewat Partai Nasdem. Kami 8 orang di Dapil 2 ini. Saya coba untuk tidak menggunakan uang. Istilah orang bilang sekarang ini money politik, bayar suara, ada uang. 2014 itu praktis saya tidak menggunakan kos politik saya. Kalau diuangkan stiker yang anak-anak bikin itu
yang disebar itu kira-kira ada 5 jutaan. Stiker saja, stiker yang biasa dicetak lewat komputer print sendiri itu yang disebar. Itu uang pribadi Bapak keluarga? Tidak. Enggak. Dari mana? Karya teman-teman, anak-anak ponakan-ponakan yang lagi kuliah, mereka desain, mereka bilang, "Napa Om ini 1 rim?" Tapi mereka sudah iris begitu besar-besarnya. Jadi tetap butuh uang, tapi itu bukan dari uang pribadi gitu kan? Waktu itu dari uang pribadi saya itu kira-kira cuman pada saat kampanye monologis dengan kampanye dialogis itu ya cuman sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan lebih lah, hampir 3 jutaan itu. Jadi kalau di total itu dengan itu 5 jutaan itu kos politik waktu itu. Pak. Dan alhamdulillah saya dari kami 8 orang di Dapil 2, saya suara terbanyak 263 suara pribadi. Luar biasa. 263. Nah, ketika datang perankingan untuk penentuan tentang kuota, nah hanya ada beberapa partai yang memenuhi kuota BPP, sementara beberapa partai lainnya tidak memenuhi kuota BPP, sehingga di rankinglah pada saat itu 2014 itu. Nah, Nasdem itu dari 8 kursi yang disediakan di Dapil 2 itu, posisi Nasdem di kursi ke-7 dari 8 kursi. Nah, di posisi internal Nasdem dari kami 8 orang, saya yang peroleh suara di atas 263, maka saya yang jadi anggota dewan. Alhamdulillah di periode 2014-2019. Dan itu berjalan sebagaimana apa yang sesuai peraturan perundang-undangan kita berada di sana. 2019 ke 2024 ini mencalonkan diri lagi, alhamdulillah masih diberi amanah oleh rakyat untuk yang periode kedua. Berarti jalan di periode 2 ini Pak ya? Ya, periode kedua. Nah, ada orang bertanya alasan apa sih kemudian mundur dari PNS. Saya mau tanya Ibu Irma. Iya. Dalam hidup itu manusia hanya diberikan pada 2 pilihan dalam proses pekerjaan. Berani meninggalkan pekerjaan atau tidak rela ditinggalkan oleh pekerjaan. Nah, ini dilema hidup. Hampir saat ini menjadi apa namanya? Sesuatu yang berat bagi pribadi seseorang. Manakala diperhadapkan pada pilihan bagi dia untuk jabatan dia, maka tentu dia tidak akan rela meninggalkan itu. Nyata? Tapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ketika Allah sudah tentukan bahwa kamu tidak di situ, pasti tidak akan. Iya, benar. Nyata? Suka atau tidak suka. Iya. Sebelum itu terjadi, saya mencoba mempraktekkan itu ke dalam diri. Ikhlas tidak melepas itu. Sementara saudara-saudara saya di sini menyatakan, ini sudah nyata-nyata yang kamu miliki, bisa dinikmati sampai kamu pensiun. Kamu melepas, sementara yang kamu mau kejar ini masih bayang-bayang, yang belum tentu kamu capai. Pikiran gila dari mana yang kamu lakukan, yang kamu jadikan pertimbangan? Melepas yang sudah ada, mengejar yang masih bayang-bayang. Tapi satu yang menjadi motivasi bagi saya, ditanya ke istri, ketika pernyataan saya berhenti dari pegawai, jawaban istri, kalau memang Allah menentukan cuma sampai di situ takdirnya Bapak untuk jadi PNS, bismillah. Kemudian yang kedua, orang tua saya, ayah bilang, kalau apa alasan kamu berhenti dari situ? Saya bilang, kalau saya bertahan di pengadilan agama, jelas akan mutasi kemana-mana. Sementara makin hari Bapak makin usia lanjut. Tidak ada lagi yang mengurus. Meskipun ada saudara-saudara, tetap orang tua meskipun tidak menuntut pengabdian anaknya untuk merawat mereka, tapi bagaimana orang punya kepedulian terhadap orang tua. Pertimbangan saya itu, sehingga saya berani melepaskan posisi jabatan dan PNS demi orang tua dan pengabdian untuk masyarakat. Itu bunyi suara hati itu ya Pak yang jadi pernyataan ayah, saya cuma bilang sama ayah, itu niat saya mengabdi sama orang tua dengan masyarakat yang ada di sini. Bagaimana tantangan itu, karena menurut saya
merupakan sebuah tantangan apabila orang memperjuangkan hak-hak orang. Iya, iya. Sementara di pengadilan kita orang ini monoton itu terus. Pagi fingerprint, kemudian menghadap berkas-berkas, Iya, iya. putusan, pihak apa semua lain sebagainya, pulang rumah lagi rutinitas itu. Begitu terus rutinitasnya. Sesuatu yang menurut saya, mohon maaf dengan orang lain, Iya. menurut saya pikir sesuatu yang kurang menantang. Iya. Bukan karena ketika hari ini saya kemudian dalam posisi ini, orang bilang terlalu sombong untuk menyatakan itu. Tidak. Saya pikir dalam hidup itu hanya ada bagaimana sebuah ujian orang rela untuk melepas sesuatu yang paling orang sayang. Kan bukankah Nabi mengatakan toh, ya di orang semua tahu ini dah. Iya, iya. Kalau memberi sesuatu, usahakan yang paling orang sayang. Ya toh. Tapi kira-kira kita orang mampu mempraktekkan itu tidak? Iya, iya. Ya toh. Atau satu contoh begini saja. Katakan yang benar, meskipun itu pahit. Saya mau tanya Ibu Irma. Ada sesuatu yang menurut hati nurani Ibu Irma yang tertolak dan tidak terterima oleh hati nurani Ibu Irma, tapi pada posisi Ibu Irma sebagai seorang yang harus mengambil kebijakan diminta oleh atasan, itu bertentangan dengan nurani. Berani ndak menentang itu? Atau lagi-lagi di P3. Iya, tapi gini Pak, Nah, ini menarik sekali Pak. Bagi sebagian orang yang lain mungkin apa yang menjadi pilihan Bapak itu ya memang kalau menurut Bapak seperti itu. Tapi sebagian besar yang lain mungkin beranggapan bahwa ini kayak tidak mensyukuri begitu apa yang sudah ada, yang sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwasanya Bapak itu adalah seorang PNS gitu. Nah, di politik ini kan sudah ada bagian orang lain gitu. Nah, kenapa Bapak yang sudah diberikan berkah, berikan nikmat untuk menjadi seorang PNS tiba-tiba ingin ke tempat yang sudah menjadi bagian orang lain di situ gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak dengan pandangan itu Pak? Itu pertanyaan yang pertama saya terima ketika saya melakukan itu. Iya, iya. Maka saya ulang tanya. Implementasi merasa syukur itu kira-kira yang bagaimana? Apakah hanya karena memiliki atau melepas? Jadi lebih besar ke melepas ya Pak gitu. Ya. Apakah hanya karena memiliki dikatakan syukur, ataukah melepas bukan sebuah kesyukuran? Ya, toh? Yeah. Kalau seandainya kita melepaskan sesuatu yang dengan kemudian kita melepaskan itu, kita bisa meminimalisir sesuatu kemudaratan di dalam kehidupan orang. Tentu mana yang lebih berkah? Menurut orang. Ya toh? Sementara dari dalam nurani ini, dari dalam nurani kita ini ada sebuah desakan. Karena saya berpikir bahwa dalam satu konteks bahwa orang mengatakan saya orang termasuk yang tidak mensyukuri dalam konteks PNS. Konteks mensyukuri itu saya menjadi pegawai yang alhamdulillah selama status kepegawaian saya tidak pernah mendapatkan hukuman jabatan. Loyal terhadap aturan, terhadap atasan, kenaikan pangkat tidak pernah tertunda, jabatan juga mulus. Berarti sebagai sebuah kesyukuran orang. Kemudian proses melepaskan itu semua bukan berarti saya tidak mensyukur itu, tapi ada sebuah tantangan baru yang dimunculkan oleh hati nurani. Ya toh? Nah, maka tantangan dan desakan hati nurani inilah yang diikuti. Dan alhamdulillah ternyata prosesnya itu Allah bilang di sini yang ada tampak. Berarti itu hanya sekedar ini saja menurut Bapak, maksudnya jembatan saja kayaknya di PNS itu Pak. Yang sebenarnya adalah di sini tempatnya Pak, di berkarir di politik ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Karena kan kata hati katanya tadi Pak. Pada saat PNS itu kan hanya ingin membuktikan bahwa orang sekolah itu mau jadi apa saja bisa. Iya. Karena kecuali dia tidak mampu memanfaatkan ilmunya, kalau kemudian dia tidak menjadi apa-apa. Kalau ada tenaga, ada sarjana yang sudah punya, ada seseorang yang sudah memiliki predikat pendidikan, kesarjanaan, S1, S2,
Kalau kemudian dia tidak bisa menjadi apa-apa, berarti alamatnya orang ini dia tidak mampu mengamalkan ilmunya. Ya toh? Padahal menurut Ibu Andi Rasdiana, pesan beliau pada saat kami yudisium, kalimat beliau itu, bahwa kesarjanaan yang kalian dapatkan hari ini, dokterandos dengan dokteranda, bukan merupakan bagian daripada keseluruhan ilmu yang kalian miliki. Tapi itu hanya merupakan kunci untuk bagaimana kalian membuka ilmu yang ada di masyarakat. Ini pesan Ibu Andi. Itu hanya merupakan kunci untuk membuka ilmu yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka dengan itu, kemudian kembali kepada pertanyaan Ibu Irma. Oke, di satu sisi sebagai PNS saya sudah melakukan itu selama 19 tahun. Bukan berarti bahwa sama dengan pertanyaan orang ketika saya meninggalkan tidak mensyukuri, tidak. Proses syukur itu hari ini saya pribadi masih mencari desain syukur itu. Apakah syukur itu hanya karena yang sesuatu benda yang orang terima, orang nikmati, misalnya wujudnya sama dengan rumah ini, ya toh, orang bersyukur alhamdulillah ada rumah, ataukah ketika orang bersyukur kita orang tidak punya rumah?